Terkait agenda hari ini adalah sesuai dengan undangan dari Polres Metro Jakarta Barat untuk Bapak Haji Japar selaku terlapor. Hari ini adalah pengembalian batas hak SHGU nomor 1 di Kamal. SHGU nomor 1 di Kamal. Dan ini otomatis terkait pelapor atas nama Ibu Lena kepada terlapor atas nama Bapak Haji Japar. Begitu juga terkait gugatan atas nama Lena sebagai penggugat dan atas nama Haji Japar sebagai tergugat. Jadi ini ada dua kaitannya. Yang saya sayangkan untuk hari ini, kenapa ini masih bisa berjalan terkait pidananya, karena ini masih dalam proses pengadilan, masih dalam proses gugatan yang itu juga digugat oleh Ibu Lena sebagai penggugat, gitu. Harusnya sesuai aturan yang ada ya, kembali lagi kepada kewenangan yang harusnya surat ini sudah kami sampaikan untuk menunggu hasil dari putusan pengadilan, karena 2 minggu lagi ini kita kesimpulan, kemudian setelah itu putusan. Jadi ini selesai kurang lebih 3 minggu. Nah, tapi kenapa ini masih berlangsung? Surat ini pertama sudah kita layangkan pada saat pemanggilan pertama terkait saksi-saksi. Kemudian karena hal ini masih diteruskan, sebagai masyarakat yang baik, kami semua menaati panggilan hari ini, bukan panggilan, undangan hari ini kita hadir, tapi di sini kita kirim kembali untuk surat tersebut bahwa ini masih dalam gugatan pengadilan dan ini belum ada putusan, artinya belum sah menurut hukum juga karena harus menunggu juga. Nah, tadi juga dijelaskan untuk apa hari ini kegiatan tersebut, ya untuk supaya ada terang benderang ini punya siapa. Nah, sekarang untuk terang benderang, kenapa kita nggak nunggu putusan pengadilan? Kemudian kalau untuk terang benderang, apakah penggugat sendiri ataupun pelapor sendiri itu tidak yakin atas tanahnya sendiri? Terus sebelum surat ini diberikan kepada Bapak Haji Japar sebagai tergugat dan sebagai pelapor, dia itu pernah bersurat, karena semua itu ada dan kami informasikan surat-surat itu sudah masuk di Saranajaya. Tapi artinya dia sudah tahu ini berhubungan dengan Saranajaya. Kenapa yang dilaporkan adalah Pak Haji Japar dan yang digugat juga Bapak Haji Japar? Kemana, kan dia tahu ini punya siapa gitu. Jadi dari sini kita tanda tanya besar tersebut. Ada tambahan apa? Udah ketemu dia belum? Bang Ferry, ada tambahan? Saya lagi pulang jadi. Baik, terima kasih ya. Sebetulnya yang kami selaku kuasa hukum itu sama-sama kita ketahui, pokok perkaranya itu kan adalah adanya gugatan dari Bu Lena terhadap Pak Japar. Pak Japar sendiri juga bukan penguasa yang memiliki alasan, dia hanya menempati, itu pun sudah ada perjanjian dengan pengurus tempat lah. Dan Pak Japar pun tahu kalau ini milik Saranajaya, mestinya ke Saranajaya. Gitu. Pak Haji Japar tinggal mengikuti. Nah, kalau saya tarik lagi ke belakang secara cerita, tadi dia temuan di lapangan, beda bahwa ini milik Saranajaya, belinya bukan ahli waris yang dimaksud oleh si penggugat. Siapa? Bu Jena, bukan. Nah, ini kan harus kita bongkar dulu. Jadi kaitan dengan prosesi hari ini dalam pengukuran, pertanyaan saya apakah ini untuk melengkapi alat bukti karena sudah ada pelapor yang mengklaim bahwa ini objek saya yang sudah saya beli. Objek yang sudah dibeli itu masih diuji agar ada kepastian hukum sampai tunggu keputusan. Jadi nggak bisa kalau objek ini dia menggugat dan ada yang menempati juga tidak menguasai. Dia membuat satu laporan, pembenarannya apakah ini sudah jelas secara hukum punya si Bu Lena. Hanya legal standing, akte jual beli pun kita bisa uji, jangan pun AJB, surat sertifikat itu kita uji. Dalam kewenangan ini kan ada BPN. Ya, BPN yang mengetahui kewenangan dari BPN. Makanya sangat aneh menurut saya dengan acara ada pengukuran pengembalian pengembalian SHGU ya nomor 01 Kamal. Nomor 01.
Itu yang sesuai dengan undangan. Kalau kita tarik lagi di 80 itu ahli waris DNA itu pengurusan, pendaftarkan itu di 83 pembebasan. Nah itu kan kita tarik. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah pokok perkara yang sedang disengketakan di PN Barat itu benar secara keabsahan, secara hukum itu sudah dibeli sama Bule? Dan siapa yang menjual? Hanya 2026 loh. Pak Haji Japar 2021 sudah menempati. Kan gitu. Ini masih uji konteks hukum. Saya pun juga tidak mendahului. Dia dasarnya alat bukti tadi. Jadi yang jelas begini. Kebetulan tadinya kita mau menolak pengukuran ini. Karena Pak Kanit datang juga memang beliau hanya minta, bukan BPN yang mau datang ke sini, tapi permintaan dari Polres Jakarta Barat. Memang setelah kita lihat, memang Saranajaya juga diundang. Nah, berarti kan lebih enak lagi Saranajaya. Dan ini tetap Saranajaya tadi baru mengakui Pak Heri, ini punya Saranajaya. Jadi beliau juga tadi nggak mau bicara banyak ya. Nah, jadi kenapa kita biarkan ukur juga bersama tim, karena Saranajaya tadi hadir. Nah, tetap tadi baru bicara kita, ini milik Saranajaya. Jadi pihak Polres hanya ingin mengetahui apakah ini masuk bagian Saranajaya atau bagaimana. Yang jelas Saranajaya sendiri mengakui ini punya Saranajaya. Itu aja kalau saya sih. Kita nggak banyak. Ini kan lagi proses pengadilan kan, gitu loh. Kita menghargai pengukuran ini. Belum dari Saranajaya hadir, gitu loh. Tapi dari pengukuran ini di tim BPN dan juga pihak polisian, Bu Tuti merasa kayak kurang puas atau kecewa ya? Iya, pasti secara hukum saya kurang puas. Tapi saya belum menemukan di mana nih formulanya saya belum menemukan, karena semua yang saya baca secara aturan hukum itu semua entah kenapa nggak tahu. Tapi yang jelas kita bisa indikasi diduga apakah ini ada titik lokasi yang berbeda antara Girik 41, antara Girik 42 dan Girik 51 dan 52 ya. Dan 52 karena ini ada dua titik. 52 dan ada 52 dan 42 atau 41. Nah, kemarin juga ditemukan berkas-berkas tersebut itu yang kita bawa di pengadilan itu adalah dari pihak kelurahan. Tadi juga ada bicara bahwa ini dibeli dan disaksikan oleh lurah. Nah, kalau memang disaksikan oleh lurah, kenapa kelurahan memberikan ketika tidak terdaftar? Nah, artinya ini apakah kepentingan satu orang lurah atau memang diketahui oleh kelurahan? Terus kemudian yang kedua, indikasinya dia mungkin membayar, mungkin membayar kepada orang yang salah. Kalau misalnya dari si pelapor ini dikatakan membeli dari ahli waris Jena bin Kayun, sementara PT Saranajaya itu mendapatkan tanah ini dari PT Abun. Nah, harusnya ini kan digodok di bawahnya, bukannya dari BPN dulu langsung ke atas. Ini kemana? Itu. Oke, Bang, langkah selanjutnya sama Bu Tuti dan tim kuasa hukum seperti apa nih setelah pengukuran ini? Langkah selanjutnya, ini masih proses, tapi ini masih sedang dalam gugatan. Penggugatnya itu adalah ya Ibu Lena, dan di sini pun di sini dijalankan terkait pelapornya pun Bu Lena. Ini masih dalam gugatan dan belum putus. 2 minggu ke depan itu jadwal persidangan itu adalah kesimpulan. Kemudian 1 minggu ke depan kalau tidak ditunda itu adalah putusan. Berapa lama menunggu sebulan? Sedangkan ini dibilang untuk terang benderang. Apakah terang benderang ini berubah? Sekarang bukan terang benderang itu berada di pengadilan. Apakah di sini putusan pengadilan tidak berlaku lagi? Ataukah semua menjadi indikasi kepentingan? Di sini yang saya tegaskan juga, kita itu walaupun sampai dengan saat ini kami semua satu tim belum mendapatkan formula untuk ini bagaimana, tapi kita yakin baik itu bagian dari instansi kepolisian dan pengadilan negeri itu akan memberikan dan mengupayakan semuanya itu sebaik-baiknya mungkin. Saya yakin mereka akan memutuskan hal-hal yang memang benar ya benar, kalau tidak benar ya dicari di mana kebenarannya. Jangan klien kami yang sudah manula, yang sudah di sini berada 2001, kemudian 2006 terbit itu IJB, tiba-tiba terkalahkan gitu. Dan kemudian juga ada satu dari tim juga yang kami mendapatkan informasi, kenapa klien kami tidak berdamai. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan pada kami, berdamai dalam bentuk apa? Seperti apa damainya? Apakah kami harus membayar? Kalau kami harus membayar untuk perdamaian, bagaimana membayarnya? Siapa pemiliknya kalau ini tidak jelas?
Seperti itu palingan. Dan di sini saya yakin semua penegak hukum akan memutus hal yang seadil-adilnya. Bang, ada tambahan? Bang Ferry? Cukup, Siap. Oke.